Halo shalom saudara, berjumpa dalam YouTube channel Kerinduanku. Hari ini bersama dengan saya, Pastor Nathanael Graneda. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, sebelum setiap kita teduhkan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hal yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar, kami menghendakkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu, berbicara atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan berbicara membahas firman Tuhan mengenai making decision, mengenai membuat keputusan. Saya yakin dan percaya di tahun ini akan banyak keputusan yang perlu saudara ambil. Dan celakanya keputusan, kalau belum percaya, kadang keputusannya bukan hitam atau putih. Keputusannya kadang bukan mengenai benar-benar baik atau buruk. Kalau kita tahu perbedaannya curi atau enggak, dengan gampang kita bilang jangan curi. Kalau kita bilang perbandingan adalah nonton aneh-aneh atau enggak, tentu kita akan pilih jangan aneh-aneh. Jangan sesuatu yang benar. Gimana kalau pilihannya adalah pekerjaan yang baik, tapi juga ada pekerjaan yang katanya lebih baik, tapi gaji lebih baik, tapi gimana ya? Atau sebuah universitas yang saya pengen, tapi saya tahu mungkin itu bukan yang kita mau. Saya percaya setiap kita menjalani hidup pasti banyak keputusan yang putih dan putih banget, atau putih dan abu-abu. Nah, kita perlu punya discerning spirit, kemampuan untuk dapat membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Dalam sebuah penelitian dari Columbia Business School mengatakan rata-rata manusia membuat keputusan 70 keputusan setiap harinya. Dalam satu hari, saudara buat 70 keputusan. Gampang kan? Saudara bangun pagi, saudara milih kan? Mau doa atau lihat handphone. Itu udah keputusan. Saudara setelah habis doa, saudara milih. Mau langsung turun ke keluar kamar atau mau tidur duluan lagi. Itu juga pilihan. Saudara pilih. Mau nonton YouTube channel Kerinduanku atau enggak. Itu sudah membuat keputusan. Dan banyak hal yang kita buat. Dan alangkah sebuah kebodohan, akanlah sebuah hal yang sombong kalau kita menjalani hidup di tahun ini membuat banyak keputusan tanpa tanya Tuhan. Dan sudah dikalkulasi dalam setiap bulan saudara membuat keputusan kira-kira kurang lebih 2.100 keputusan setiap bulan. Wow, banyak ya. 2.100 setiap bulan. Bayangin kalau dari 2.100 keputusan itu setengah aja saudara buat keputusan yang salah. Pasti akan berantakan banget. Pasti akan ada banyak chaos. Sesuai dengan hati bilang kita butuh Tuhan. Itu langkah kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita membuat keputusan yang tepat sesuai dengan maunya Tuhan. Agar kita nggak salah ambil keputusan. Yang pertama, trust God, sovereignty and wisdom. Percaya kepada kedaulatannya Tuhan dan percaya kepada hikmatnya Tuhan. Dalam Amsal 3 atau pada 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Allah bilang, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Artinya apa? Saat kita merancang sesuatu, kita ngeplan sesuatu, kita percaya sama Tuhan kan? Jangan bersandar pada hal yang menurut kita baik. Karena otak kita yang katanya segede buffalo ini terbatas, Pak, Bu. Berapa kali sih dalam hidup kita, apa yang menurut kita baik, ternyata gak baik. Berapa banyak sih dalam kehidupan kita di masa lalu yang menurut feeling kita, kayaknya ini deh yang baik, yang benar. Kayaknya ini deh. Tapi ternyata perasaan kita bohongin kita. That's why, itulah mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan. Karena kan berkatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saat saudara membuat keputusan dan saudara membawanya kepada Tuhan, Dia akan menuntun saudara. Makanya bedakan yang namanya tanya Tuhan sama lapor sama Tuhan. Saat saudara misalkan yang belum menikah nih, saudara pilih pasangan, enggak tanya Tuhan. Atau pacaran aja. Dan saudara bilang, Tuhan, saya punya pasangan ini. Itu bukan tanya Tuhan, itu lapor. Lapor kalau saya udah punya pasangan. Tapi kalau tanya Tuhan apa? Saat kita masih dekat, saya bilang, Tuhan, saya dekat sama si A. Bagaimana menurut Tuhan? Itu namanya tanya Tuhan. Nah, baik dari kita melewati proses percaya kepada Tuhan,
Kita menentukan pasangan hidup kita menentukan pekerjaan kita menentukan langkah dalam kehidupan rumah tangga kita buat keputusan mengenai kuliah, sekolah, pekerjaan, apapun itu, tanpa tanya Tuhan. Dan kita langsung grab keputusan itu, langsung decide itu. Dan saat bad things happen, saat kejadian yang gak enak datang, nyalahin Tuhan. Kita bilang katanya Tuhan jaga. Mana katanya orang benar dijaga kayak sama Tuhan. Mana katanya Tuhan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Kok kayak gini sih Tuhan? Familiar gak saudara? Kalau saya gak familiar, benar saya familiar. Berapa baik dalam kehidupan saya di masa lalu, saya terlalu sombong, karena saya decide something tanpa bertanya sama Tuhan. Dan saat hal yang buruk muncul, saya dalam tanda kutip komplain, dan saya bertanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan duduk sama kita bang, mungkin Tuhan bilang, lu yang buat keputusan, gak tanya gue. Sekarang dapat baru ngomong sama gue. Gak fair kita sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan saat kejadian yang buruk datang. Tapi kita ambil keputusan, kita gak tanya Tuhan. Maka saya undang saudara untuk dalam keputusan, mari kita tanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Ini benar gak sih dari Tuhan? Sama-sama baik sih Tuhan, tapi mana sih jalan yang Tuhan mau? Berikutnya adalah seek God's will through prayer. Mencari kehendak Tuhan melalui doa. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat ini bilang directly kepada kita setiap jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kalau kamu kurang hikmat, kalau kamu nggak tahu mau ngapain, minta sama Tuhan. Hendaklah mintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak bangkit-bangkit. Saat saudara minta wisdom, minta tuntunan sama Tuhan, dia pasti tuntun saudara. Saudara mungkin saudara yang udah menikah, yang punya anak. Saat anak saudara nanya sama saudara, "Pak, ini boleh nggak?" Saudara pasti akan jawab yang benar kan? "Pak, boleh nggak nyebrang jalan raya sendirian?" Saudara pasti akan bilang nggak boleh dong. Kenapa? Karena saudara tahu kalau dia sendirian bahaya buat dia. Benar nggak? "Pak, boleh nggak?" Saudara masih SD. "Pak, boleh nggak aku minta motor buat aku ke sekolah?" Kalau saudara berhikmat, saudara akan bilang nggak boleh. Kenapa? Satu, belum waktunya, dan dua, akan bahaya buat dia. Dan begitu pun Tuhan, saat saudara minta wisdom, saudara minta tuntunan, boleh nggak sih Tuhan? Baik nggak sih Tuhan? Saudara aja yang manusia, banyak kekurangan dan darah dan daging aja tahu mana yang baik bagi anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, yang amat sangat mengasihi engkau. Dia pasti akan nuntun saudara dan memberikan jawaban jalan mana yang harus saudara pilih. Pertanyaan cuma satu, seperti poin saya yang pertama tadi. Adakah saudara mau tanya Tuhan? Adakah saudara mau libatkan Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir, kalian gak bukan. Consider the word of God. Saudara perlu bandingkan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena satu-satunya barometer, satu-satunya pedoman dalam kita namanya Alkitab. Semua orang boleh bilang apapun juga, tapi kalau Alkitab bilang jangan, artinya jangan. Pasti mutlak. Alkitab gak ikutin kata orang, Alkitab gak pernah mengikuti popularitas. Suka gak suka itu kebenaran setiap kita orang percaya. Gak perlu orang bilang gak apa-apa lah. No. Kalau Alkitab bilang jangan, artinya jangan. Alkitab bukan mengikuti zaman, tapi sejaman yang mengikuti Alkitab. Dia bilang gak apa-apa lah nyuri sedikit, gak ada yang tahu. Jadi kalau kita bilang jangan mencuri, artinya jangan mencuri. As simple as that. Bandingkan dengan apa yang Alkitab katakan. Maka dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara mati lampu, saudara bingung mau ngapain, saudara nggak tahu depan saudara ada apa, saudara pakai lilin, pakai flash handphone, pakai terang kan itu untuk ngasih tahu depan saudara ada apa sih? Ada bangku kah? Ada meja kah? Ada tembok kah? Atau kosong? Terang itu yang nonton saudara kan? Biar saudara nggak terantuk pada batu, nggak kakak pentok, nggak nabrak. Dan begitu pun firman. Kita bagi kaki kita. Biar saudara nggak salah pilih pintu, nggak salah pilih jalan, nggak salah ambil keputusan. Saudara boleh tanya
Orang pintar boleh tanya istri, suami, teman, hamba Tuhan sekalipun. Tapi satu-satunya suara yang paling mutlak yang saudara dengar, yang pasti benar, ada Alkitab. Pendeta bisa salah, ahli bisa salah, teman bisa salah, tapi Alkitab gak akan pernah salah. Alkitab suatu kebenaran yang dapat menuntun saudara berjalan dalam jalannya Tuhan. Saya doa agar dengan hari ini memberkati saudara. Dan dalam tahun yang baru ini, tahun 2025, saudara dituntun Tuhan agar saudara termilih pintu mana yang Tuhan mau untuk saudara masuki. Sehingga saudara gak masuki pintu, peluang, atau hal-hal yang bukan dari Tuhan. Mari saya undang saudara untuk teduhkan hati kita. Tandakan satu pujian kepada Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan, peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan, kudus, kudus Kau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ini indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Nama yang menang, Yesus namanya. Katakan, nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi dengan pengakuan ibu, katakan, nama yang beri menang. Nama yang beri menang,
namanya. Demikian renungan pada hari ini. Saya doa Tuhan menuntun setiap langkah hidup saudara. Dan jangan lupa punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye.